Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Setia Gunawan akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Manajemen Keuangan 2. Baik, apa yang dilakukan jika perusahaan kekurangan sumber dana perusahaan? Jelaskan. Pertama, perusahaan harus menambah modal perusahaan agar perusahaan memiliki stabilitasan di bidang keuangan. Penambahan modal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, tergantung situasinya. Jika jangka pendek, bisa melalui anjak piutang, pinjaman bank. Jika jangka panjang, bisa melalui obligasi dan saham. Lalu juga bisa dilakukan dengan pendanaan internal, yaitu dengan menggunakan laba yang ditahan, ataupun eksternal dengan menjual obligasi dan saham. Yang keduanya adalah memperbaiki sistem manajemen keuangan di perusahaan tersebut agar lebih sehat lagi. Kedua, apa arti 2/10 dan N/30? 2 menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. 10 menunjukkan jumlah hari dalam hal pembeli harus membayar faktur penerima diskon. N/30 merupakan perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari. Sebagaimana syarat diskon, maka jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Yang ketiga adalah buatlah aging schedule of receivable. Kemudian berikan penjelasannya. Di sini di pojokan kiri atas terdapat tanggal perhitungan, yaitu tanggal 31 Maret 2021. Ada nama pelanggan, jumlah piutang, tanggal jatuh tempo, lewat hari. Yang pertama ada CV Mulia Abadi. Jumlah piutangnya 2 juta, jatuh tempo tanggal 2 Februari 2021. Maka melebihi tanggal faktur yang harus dibayar, yaitu 57 hari belum jatuh tempo. Sehingga ini termasuk ke dalam tabel yang lewat 31 sampai 60 hari, yaitu sebesar 10%. Dan akan dikenakan Rp200.000. Lalu ada CV Maju Sukses dengan jumlah piutang 1.500.000, jatuh tempo tanggal 10 bulan Maret 2021. Berarti sudah lewat 21 hari. Ini termasuk pada umur piutang yang 5%, yaitu sebesar 75.000. Lalu ada CV Selalu Mantap, jumlah piutangnya 3 juta, jatuh tempo tanggal 1 bulan 1 2021, yaitu sudah melewati 90 hari. Maka dikenakan pada usia piutang yang 15%, yaitu sebesar 450.000. Lalu ada Mantap All Shop 2.500.000, jatuh tempo pada tanggal 20 bulan 3 2021. Dan berarti sudah melewati 11 hari, maka taksiran kerugian piutangnya masuk pada yang 5%, yaitu sebesar Rp125.000. Lalu yang kelima ada CV Sekali Lagi, jumlah piutangnya 4 juta, jatuh temponya tanggal 7 bulan April 2021. Lewat hari, yaitu belum melewati, jadi ini hitungannya plus 7, termasuk ke dalam taksiran kerugian piutang yang selanjutnya. Soal nomor 4. Berapa tingkat inflasi saat ini? Berikan sumber saudara mendapatkan tingkat inflasi tersebut dalam bentuk screenshot. Kemudian apakah layak kita berinvestasi? Jelaskan jawaban saudara. Mengutip dari sumber
Kompas.com, Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi tahun kalender selama tahun 2020 sebesar 1,86%. Ini lebih rendah dari tahun kemarin 2019 sebesar 2,72%. Dengan inflasi yang rendah seperti sekarang ini, yang dikarenakan oleh pandemi, menurut saya investasi harus sangat hati-hati atau kurang layak, karena beberapa faktor mempengaruhi investasi seperti suku bunga acuan turun, pola konsumsi masyarakat juga menurun. Saran saya, jika ingin melakukan investasi, saya menyarankan investasi saham, karena tingkat kenaikannya bisa 10-15% dalam setahun. Dan ada juga pembagian dividen membuat aset kita bisa meningkat dengan cepat. Yang kelima, jelaskan dalam dunia industri bebas, kalian pilihkan contohnya pengaturan persediaan supaya tidak terjadi kekurangan persediaan. Pada perusahaan manufaktur, pada perusahaan manufaktur yang memproses input menjadi output, persediaan adalah simpanan bahan baku dan barang setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi, yang mempunyai nilai tambah lebih besar secara ekonomis untuk selanjutnya dijual kepada pihak ketiga. Yang pertama adalah dengan mendata semua stok barang yang ada sehingga kita tahu mana barang yang sudah hampir habis, barang mana yang sering terjual, dan barang mana yang menumpuk, sehingga kita bisa melakukan pemesanan dengan tepat dan sesuai dengan keadaan stok barang yang ada. Yang kedua ada manajemen persediaan, yaitu menggunakan sistem forecasting agar setiap barang yang diproses dalam jumlah stoknya dapat kita ketahui dengan tepat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Dengan melihat penjualan bulan lalu, maka persediaan yang harus dipenuhi adalah sama dengan bulan sebelumnya. Bulan lalu menjual 150 pieces, berarti bulan sekarang kita bisa menyediakan 150 pieces juga. Atau jika barang sudah hampir habis tetapi belum pada akhir bulan, maka kita harus segera menambah produk tersebut agar kita tidak kekurangan produk atau barang jadi sampai dengan akhir bulan. Yang ketiga, melakukan stock of name secara rutin sebagai cara untuk mendata semua barang dan meng-cross-check data yang ada dan barang yang ada di lapangan sesuai atau tidak. Stock of name setiap minggunya setiap minggunya untuk menjaga ketersediaan tetap stabil dan terkontrol. Stock of name meliputi bahan baku mentah, WIP, dan barang jadi. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan hasil yang tepat dan menentukan persediaan. Demikian jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.